Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, apalah itu, apa namanya, kita ketemu lagi di Asistensi Perekonomian Indonesia. Sorry, agak lama ya ininya. Jadi gua nyelesain bahannya, cuma gue belum rekaman-rekaman, jadi sekarang rekaman langsung rame semua gitu. Nanti mungkin beberapa hari ke depan akan banyak video. Nah, melanjutkan mengenai materi kemarin yang transformasi struktural, kita kemarin sudah bahas mengenai akumulasi. eh Di perkuliahan yang sama, itu juga membahas mengenai alokasi, tapi menurut gua, dari tiap-tiap prosesnya mungkin bisa gue jadiin satu video yang berbeda, karena fokusnya beda, dan mungkin akan bisa ditanyakan di ujian, seperti itu. Nah, eh proses alokasi itu apa? Proses alokasi ini sendiri, itu diartikan sebagai, ini gua ngambil dari bahannya, itu adalah proses interaksi yang mengiringi adanya akumulasi, di mana ketika ingat kemarin, apa namanya, penyebab utama atau indikator utama dari adanya transformasi struktural, itu adalah peningkatan pendapatan per kapita. Jadi peningkatan pendapatan per kapita ini diiringi oleh proses interaksi di mana ada, perubahan alokasi sumber daya dana dan daya ke berbagai kegiatan ekonomi, sehingga pertumbuhan produksi di berbagai kegiatan, struktur produksi, dan juga struktur barang dan jasa yang diperdagangkan akan berubah. Jadi intinya, kalau kemarin kita membahas mengenai adanya proses, apa namanya, akumulasi dari modal, ya kan, ada modal fisik, ada modal manusia, gitu kan. Jadi ada, apa ya, investment, gitu kan, kita bahas kemarin, terus juga ada, apa namanya, mengenai apa tuh, PMTDB ya, itu investment sih. Terus juga apa namanya, mungkin menyinggung mengenai aglomerasi, itu seharusnya ada di pembahasan mengenai di perspektif regional kalau ada kuliahnya Bu Fau seharusnya. Nah, jadi ada pengumpulan dari sumber daya dan juga sumber dana dan lain sebagainya, itu kan. Nah, eh apa ya, yang sudah terkumpul itu kemudian kan dialokasikan, gitu kan. Dalam sebuah perekonomian kita nggak cuma memproduksi satu barang aja, tapi berbagai macam barang dan jasa. Ya kita alokasikan nih, oke, labor-nya kita alokasikan kemana? Gitu, seberapa persen itu dialokasikan kepada bidang apa, pada sektor apa, jenis pekerjaan apa, dan lain sebagainya. Itu yang akan dibahas pada proses alokasi. Jadi, oh, kita punya capital, oke, capitalnya kita alokasikan kemana? Kita punya labor, labornya kita alokasikan kemana? Dan alokasi tersebut gitu, apa namanya, pembagian, atau proporsi dari yang dimiliki oleh tiap-tiap sektor itu akan berubah seiring dengan terjadinya, apa namanya, transformasi struktural. Indikator yang akan, jadi fokus, apa namanya, untuk memperlihatkan adanya perubahan dari alokasi itu adalah struktur permintaan. Ya, apa namanya, ketika kita ngomongin alokasi dari sumber daya dan sumber dana, gitu kan, untuk produksi, ya itu kan dipengaruhi oleh permintaan, gitu kan. Permintaan itu baik dari permintaan domestik maupun luar negeri, digambarkan melalui struktur perdagangan luar negeri. Itu di mana dari permintaan domestik maupun luar negeri itu akan mempengaruhi dari struktur produksi, gitu kan. Dan juga nanti ada beberapa apa namanya, variabel-variabel lainnya yang akan mempengaruhi memengaruhi apa namanya, struktur dari produksi. Misalnya, oke, lu punya teknologinya nggak, lu punya pengetahuannya nggak untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Kalau misalnya lu belum mampu, mungkin lu akan produksinya sesuatu yang agak sedikit berbeda. Contoh misalnya motor, lu sudah bisa produksi motor, sudah, itu kan. Nah, terus apa namanya? Oke, artinya akan ada capital yang akan digunakan untuk bikin motor, ya kan. Apa namanya? Akan ada pabriknya, akan ada mesinnya. Mesinnya lu bisa produksi sendiri atau enggak? Nah, itu juga akan memengaruhi dari alokasi itu. Apakah akan banyak yang ada di sektor A, sektor B, atau sektor C, seperti itu. Ketika kita lagi ngomongin permintaan domestik, ini sebenarnya kita akan agak kembali ke makroekonomi,
di mana permintaan domestiknya ini bisa apa namanya, samakan dengan agregat expenditure ketika perekonomiannya tertutup lah gitu. Apa aja gitu kan permintaan domestik, permintaan dari konsumsi swasta, konsumsi pemerintah maupun investasi. Jadi belanjanya swasta dan pemerintah, belanjanya bisa dipakai untuk konsumsi, bisa untuk pakai investasi. Konsumsi dari sisi swasta terdapat pergeseran dari makanan ke non-makanan ketika terjadi transformasi struktural, kemarin juga sudah dibahas gitu kan. Ketika lu awalnya dapat duit, ketika lu masih miskin, ya yang penting urusan perut. Tapi kemudian ketika lu sudah menjadi makin kaya, lu akan bergeser ke konsumsi-konsumsi yang non makanan gitu kan. Kebutuhan sekunder dan tersiernya mulai dikejar. Sementara itu konsumsi pemerintah, cek lagi proses akumulasi, ini catatan dari perkuliahan ya. Tapi mungkin poin yang bisa gua sampaikan sini adalah mungkin makin banyak pemberian subsidi dan bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang arahnya ke better inputs. Ingat bahwa ketika kita akumulasi, kita nggak cuma akumulasi modal fisik, tapi juga akumulasi modal manusia, di mana mungkin untuk dari pemerintah, konsumsi maupun investasinya mungkin ke arah situ. Bisa jadi bangun infrastruktur yang lebih baik, bangun sekolah gitu kan, bangun layanan kesehatan, gitu. Terus juga apa namanya, misalnya memberikan, bantuan-bantuan tadi di sini, misalnya contohnya adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan, atau misalnya, sosial gitu kan, ketenagakerjaan kayak sekarang ada kartu yang prakerja, itu kan sebenarnya, sebagai jaminan sosial juga gitu kan. Nah itu yang arahnya itu, ada hubungannya dengan proses akumulasi, gitu kan. Nah, kalau kita tadi melihat dari struktur, eee konsumsi, permintaan gitu kan, permintaan domestik, itu tadi bisa dilihat dari konsumsi swasta atau pemerintah, investasi juga begitu. Nah, sekarang kalau kita mau bahas mengenai, apa namanya, gimana sih nih struktur produksi gitu kan, dan apa sih hubungannya sama tadi proses alokasi, gitu kan. Nah, bisa dilihat sebenarnya dari komposisi GDP, jadi output dari sebuah negaranya itu, dalam hal ini Indonesia, itu biasanya yang dilihat adalah nilai tambah atau value added dari sektor. Nah, sektornya yang umum dibahas dan juga kemarin udah gue bahas di akhir video, gitu kan, di akhir asistensi, itu biasanya ada sektor, oke gue tulis di sini ya, sektor yang umum itu adalah agriculture, terus yang kedua adalah industri manufaktur, terus yang ketiga adalah jasa, service. Nah, pada umumnya, negara yang masih pada tahap awal, atau misalnya masih, apa ya, ya masih terbelakang lah begitu kan, masih pada tahap awal transformasi, itu Eee, fokus dari kegiatannya akan banyak ke agrikultur dan begitupun juga dengan konsumsinya. Karena itu, maka alokasi dari sumber daya dan sumber dananya akan banyak di agrikultur, tuh. Jadi, apa namanya, eee, data dari value added, per GDP sebuah sektor, jadi sektor agrikultur gitu kan, itu sebenarnya bisa menggambarkan dari konsumsi dan juga, ininya, apa namanya, lokasinya, itu kan. Kalau misalnya agrikulturnya ini mendominasi, kita bisa menerka-nerka, gitu, kita bisa memprediksi bahwa artinya banyak orang yang akan kerja di sektor agrikultur atau berhubungan dengan sektor agrikultur, gitu kan. Nah, ketika sebuah negara itu pada later stage of uh, transformation, gitu, dia sudah ke tahap yang lebih lanjut, dia akan fokus ke industri manufaktur biasanya seperti itu. Sehingga alokasinya, alokasi investasi, dananya, duitnya gitu kan, orang-orangnya, inputnya, dan lain sebagainya. Dan juga konsumsinya, baik itu dari rumah tangga, dari perusahaan, dari pemerintah, itu akan berkutat pada barang-barang manufaktur. Kemudian di akhir, itu dia akan berkutat pada bidang jasa atau service. Tuh, kita bisa lihat dari, oh, dari GDP-nya, mana sih yang lebih besar, apa namanya, yang mendominasi kegiatan, dalam negara tersebut.
Umumnya proporsi sektor pertanian itu akan menurun seiring waktu, jadi seiring lu berjalan menuju transformasi yang semakin apa ya bisa dibilangnya semakin selesai, ya semakin later stage lah, stage selanjutnya dari transformasi, proporsi value added per GDP-nya sektor pertanian itu akan menurun, sementara non pertanian akan meningkat. Atau pertumbuhannya yang bisa dibandingkan. Jadi lu lihat nih pertumbuhan dari si sektor pertanian mungkin masih tumbuh cuma lebih sedikit gitu kan. Atau misalnya malah tumbuhnya negatif ya di mana dia artinya perannya menurun. Berapa hal yang mempengaruhi fenomena-fenomenanya adalah ya dari permintaannya, tadi kan ketika lu jadi semakin kaya, lu akan demand eh, apa namanya yang lebih non food, maka agriculture akan ditinggalkan produksinya, bukan ditinggalkan artinya berkurang, cuma tidak dominan gitu. Jadi mungkin value-nya masih nambah. Lu dari miskin terus kemudian ke tajir kan lu tetap makan kan, dan mungkin makannya makin banyak. Cuma permintaan barang yang non foodnya itu meningkatnya lebih besar. Yang kedua ada perubahan komposisi faktor produksinya. Tadi kan kalau misalnya ada demand gitu kan terus juga apa namanya eh ya menguntungkan sih bisa dikatakan seperti itu kan. Nah, dan juga lo akan bertransformasi dari fokus ke agrikultur ke industri manufaktur atau manufaktur ke service gitu kan. Nah, ya pasti ada perubahan komposisi faktor produksi. Itu dalamnya tenaga kerja tadi. Banyak orang-orang yang awalnya, oh mau kaya, oke kita bertani gitu kan. Kita punya lahan yang besar. Sekarang kalau orang mau kaya, bikin pabrik gitu kan. Atau bikin usaha, jadi usaha pengusaha sebagainya. Dan juga ada pergeseran fokus kegiatan. Tuh. Nah, kalau kita ngomongin industri, sini ada United Nations Industrial and Development Organization, UNIDO, itu membagi industri jadi 4 kategori, salah, negara jadi 4 kategori berdasarkan kondisi industrialisasinya, industrialization, ya itulah. Di mana ada negara yang dikategorikan sebagai negara non-industri, itu artinya peranan industrinya, industri manufaktur, itu kurang dari 10% dari GDP-nya. Kemungkinan besar dia masih fokus di apa namanya agriculture. Industrializing dia sedang industrialisasi lah seperti itu ya, sedang meningkat industri manufakturnya itu dia berada di kisar 10 sampai 20% GDP-nya itu merupakan dari sektor industri manufaktur. Semi industri itu ketika sektor industri manufakturnya itu berada di 23 sampai dengan 30% dan ya industri di negara yang dikatakan negara industri itu adalah negara yang mana kontribusi sektor industri manufakturnya lebih dari 30%. Nah, di sini ada beberapa mungkin kalau teman-teman ngikutin gitu kan atau misalnya sering dengar webinar apa itu susah buat nyebutnya. Ada sedang kejadian namanya deindustrialisasi itu kan di mana proses apa ya bisa dikatakan proses di mana persentase dari kontribusi industri manufakturnya ini bukannya meningkat ya malah menurun. Nah, ini akan sangat jarang atau mungkin tidak pernah ditemukan bahwa ketika lo mengalami deindustrialisasi terus lo kemudian kembali ke agrikultur itu akan sangat jarang sekali ditemukan. Mungkin ada di satu atau dua negara, cuma gua nggak pernah lihat datanya. Tapi yang banyak terjadi itu adalah mulai geser ke jasa seperti itu. Jadi negara itu tadi awalnya di fokusnya di agrikultur, terus kemudian mengalami industrialisasi, kemudian deindustrialisasi. Seperti itu biasanya. Nah, sekarang banyak yang bilang, oh apakah Indonesia sedang mengalami atau melewati masa deindustrialisasi yang prematur? Apakah kita terlalu cepat gitu? Kita belum eh, mampu untuk apa ya pindah ke service industri, tapi kita sudah apa ya proses peralihan ke banyaknya ke jasa kayak gitu. Apakah ini merupakan hal yang salah? Nah, gue sendiri nggak bisa berkomentar mengenai apakah salah atau tidaknya ya. Negara berkembang, industrinya cenderung pada industri ringan. Negara-negara yang berkembang dan miskin, kalau misalnya ada industri pun jarang ada industri berat. Biasanya di apa ya, mayoritasnya merupakan industri ringan, sementara negara maju itu industri berat.
Untuk teman-teman yang masih bingung, nih gue cariin apa itu perbedaannya industri ringan dan industri berat. Gue dapat dari sini, bisa dibaca lah. Industri ringan itu adalah industri yang umumnya itu produksi barang-barang konsumen. Jadi kegiatannya itu menghasilkan barang-barang yang ditujukan untuk konsumsi akhir, bla 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 bla, itu gue potong. Nah, patokan selain itu adalah industri ringan adalah kegiatan ekonomi melibatkan konsumsi energi yang lebih rendah, proporsi bahan olahan atau semi olahan yang lebih rendah, dan juga dampak lingkungan yang jauh lebih rendah. Atau bisa dikatakan pengerjaannya tidak sekompleks industri berat. Jadi relatif mudah. Tuh, misalnya bikin mebel, it's so much easier daripada lo, misalnya kita di sini contohnya industri berat, eh, nih misalnya besi, batu bara, minyak, kapal, dan lain sebagainya. Bikin meja is so much easier than making a ship. Ya iyalah, ceritanya kayak gitu. Buat kursi itu lebih mudah daripada lo mengolah minyak dan minyak mentah menjadi bensin seperti itu, atau jadi minyak lainnya. Nah, jadi industri ringan bisa dikatakan sebagai industri mudah dalam tanda kutip ya. Atau biasanya industri ringan itu adalah industri yang padat karya. Sementara industri berat itu relatif padat modal. Industri berat industri yang melibatkan produk besar dan berat, instalasi dan peralatan, serta kompleksitas yang lebih besar karena berbagai prosesnya diklasifikasikan dalam industri baja, industri kimia, industri ekstraktif. Istilah berat mengacu pada fakta bahwa barang-barang produksi oleh industri berat dulunya besi, batu bara, minyak, kapal, dan lain sebagainya. Tuh. Jadi kalau misalnya kita lihat sebuah industri, itu kan, oh ini ada snack, gitu kan, makanan. Mungkin itu bisa dikatakan sebagai industri ringan, seperti itu. Nah, industri di Indonesia apa biasanya kan? Tekstil, industri ringan. Merakit, merakit motor. Nah, itu gue kurang paham. Tapi nampaknya industri ringan kalau cuma rakit ya. Nah, yang bisa, yang mungkin dikategorikan sebagai berat ya selain yang ini adalah ketika lu bikin si mesinnya, bukan merakitnya, gitu kan. Kenapa ini jadi apa namanya penting pembahasan dari industri ringan dan industri berat? Industri ringan umumnya padat karya, bukan padat modal, memerlukan modal awal dan konsumsi energi yang relatif lebih kecil. Jadi kenapa sebenarnya mana tadi negara berkembang itu industrinya cenderung industri ringan, bukan industri berat, karena modal awalnya relatif lebih kecil, teknologi yang tidak kompleks relatif terhadap industri berat, dan transformasi teknologi yang cenderung lambat. Iyakah? Iya, coba lihat aja. Misalnya industri tekstil, pabrik tas, pabrik sepatu. Apa sih teknologinya yang berkembang? Itu kan. Oke, lu sekarang punya 3D printer. Oke, lu sekarang punya apa namanya pemotong menggunakan laser. Apakah dalam apa namanya mayoritas dari industri tersebut akan menggunakan barang-barang tersebut? Enggak juga. Kalau misalnya kalian lihat liputan mengenai industri tekstil, itu masih banyak yang pakai apa namanya pemotong yang mesin yang gergaji naik turun itu. Atau misalnya apa namanya ngejahitnya juga tidak dilaksanakan oleh komputer, dilaksanakan oleh orang gitu. Sehingga masih banyak buruh pabrik yang bisa kita temui di apa namanya kompleks atau misalnya apa namanya perkumpulan pabrik tekstil. Dalam beberapa dekade terakhir ada kecenderungan terjadinya global dan regional production network. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang pernah membahas atau pernah mendengar mengenai apa global value chain dan lain sebagainya, di mana terjadi perpindahan industri dari tekstil dan sinyal pengawatan dari negara maju ke negara berkembang oleh multinational companies. Ini cukup sering terlihat di mana negara-negara yang sudah relatif lebih maju gitu, umumnya itu menggeser produksinya dilaksanakan di negara-negara yang relatif lebih murah biaya labornya, ya kan? Di sini adalah negara-negara berkembang, gitu kan? Jadi, hey India, hey Indonesia, Thailand, Vietnam, bla 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 dan lain sebagainya, bikinlah ini, gitu. Nah,
umumnya dari tekstil tadi kan, mesin dan alat pengangkutan dan lain sebagainya. Jadi lu yang bikin. Nah, mereka kerjanya biasanya relatif ke industri beratnya atau mereka ke bagian jasanya gitu kan. Oh, ada desainer dari Eropa, dari Amerika, desainnya bagus, gitu kan. Oh, bikin sepatu Nike terbaru, sepatu Adidas, baju dan lain sebagainya. Yang ngerjain adalah orang Indonesia, gitu kan. Mungkin teman-teman suka denger juga ya, ada yang kayak gitu ya. Ya, itu kan melalui multinational companies tadi kan. Nah, ngomong-ngomong soal struktur perdagangan luar negeri, tadi indikator yang ketiga, dan juga ekspor impor per GDP kerap menjadi fokus perbincangan. Nah, apa namanya, dari struktur perdagangan gitu kan, kita bisa lihat nih, apa sih barang-barang yang kita jual dan apa barang-barang yang kita beli. Nah, yang kemarin dibahas di perkuliahan adalah barang-barang yang diimpor, yang dibeli. Umumnya ketika negara itu masih pada tahap awal, itu kita akan membeli barang konsumsi. Kenapa? Karena kita sendiri nggak bisa bikin barang-barang jadinya. Jadi misalnya Indonesia mungkin tahun berapa, tahun 60-an, tahun 50-an mungkin, ya, atau apapun itu. Ya, ketika kita nyari motor, kita nyari mobil, kita nyari komputer, nah, kita akan beli. Beli jadi, atau beli partnya kita rakit di sini, seperti itu kan. Barang konsumsi. Tapi kemudian ketika kita sudah memiliki pengetahuannya, kita sudah punya modalnya, kita bisa bikin pabriknya, gitu kan. Nah, mungkin dulu juga banyak yang apa namanya, baju impor. Bahkan baju jadinya kita impor. Nah, kemudian sekarang, karena kita punya uh, kemampuan untuk mengolahnya, untuk bikinnya, kemudian kita beli barang mentahnya atau barang setengah jadinya. Barang mentahnya mana? Sini saya yang bikin. Terus kita konsumsi sendiri. Ini sebenarnya lebih menguntungkan. Kenapa? Karena lo beli lebih murah, ya kan? Lo beli barang mentah kan lebih murah. Kemudian baru lo jual di dalam negeri. Jadi pengeluaran ke perekonomian luarnya nggak sebanyak dari lo beli barang akhir. Kemudian lo akan, kalau biasanya, nah, lo juga akan mengimpor capital goods, barang modalnya. Tuh. Ngomong-ngomong soal transformasi ekspor manufaktur, ngomong-ngomong soal perdagangan internasional maksudnya, sini ada transformasi ekspor manufaktur di apa namanya, di materi perkuliahan kemarin. Umumnya ini tahapnya mengikuti alur ini, di mana awalnya ketika negara itu masih cupu, masih cups, masih noob, gitu kan. Nah, dia akan mengekspor barang-barang yang basisnya adalah natural resource, sumber daya alam. Ekspor tuh barang mentah, ekspor kayu, ekspor batu bara, ekspor minyak mentah, ekspor biji besi, dan lain sebagainya. Kemudian setelah mereka punya ilmunya, mereka punya skillnya, mereka akan ekspor dari barang-barang yang unskilled labor intensif. Sudah mulai diolah, tapi diolah dengan cara yang tidak terlalu rumit. Begitu. Nah, contohnya di sini adalah biasanya industri manufaktur padat karya kalau yang unskilled labor intensive. Contohnya adalah barang tenun, kain tekstil dan hasilnya. Ya, jadi buruh pabrik tekstil itu skillnya relatif lebih rendah daripada buruh pabrik apa misalnya bahan kimia mungkin, atau misalnya yang berbasis teknologi itu bikin chip komputer, oh, gila. Misalnya kayak gitu. Terus contohnya lagi lah bahan bangunan dan logam, tangki untuk penyimpanan, perkakas, bla bla bla, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dia sudah berkembang kembali lebih jauh, mungkin akan ke differentiated goods. Ekspor dari industri manufaktur yang membutuhkan tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Contohnya mesin pembangkit tenaga, tuh. Atau mesin industri khusus, mesin untuk mengerjakan logam, mesin industri apa namanya, industri yang berat. Di mana buruhnya itu butuh yang lebih berskill daripada yang unskilled labor di sini, ya kan?
Mungkin waktu di sini yang skilled labor ya cuma, "Oh ya saya bagian packing," gitu kan. "Oh saya yang bagian," apa namanya, nyusun-nyusun, apa sih namanya, biasanya gue suka lihat cuplikan-cuplikan pabrik tuh, yang, "Oh lihat, oh ini ada barang yang defect," terus dibuang, atau kalau makanan boleh dimakan, gitu. Nah, tapi ketika kita sudah masuk ke sini, itu, labor-nya skill-nya lebih tinggi lagi. Terus kemudian ada yang skill intensif. Kalau nggak salah sini ada penjelasannya nggak sih? Nggak, nggak ada ya. Nah, sih contohnya adalah ekspor di industri manufaktur yang minimum skala ekonominya relatif besar dan padat modal. Kimia organik, kimia inorganik, anorganik, bahan kimia, dan lain sebagainya, atau bom pipa. Nah, jadi butuh apa ya, skill atau modal yang lebih gede lagi daripada cuma bikin ginian. Kalau misalnya kalian tahu, ketika kalian bikin mesin-mesin seperti ini, kalian bisa sebenarnya ketika lu punya duitnya sih sebenarnya, lu bisa serahkan itu kepada mesin, gitu kan. Ada mesin automatically menggunakan model 3D dari komputer, tinggal dipotong-potong, entah dia pakai laser atau pakai bor dan lain sebagainya. Terus si pekerjanya tinggal lihat apakah berhasil atau enggak, terus kemudian dilihat defect atau enggak, gitu kan. Dan apa namanya, manage lah, kayak manajer dari si mesin itulah, liatin apakah ada error atau enggak. Tapi kemudian ketika kita ngomongin intensive skill, skill intensif di sini, kimia organik dan lain sebagainya, lu butuh yang lebih rumit lagi daripada ini. Jadi semakin lama semakin rumit. Awalnya lu cuma gali misalnya biji besi, gitu kan. Terus atau misalnya gali lumpur, terus kemudian sama skilled labor dilihat, oh ini ada biji emas ya dijual, mungkin seperti itu. Terus kemudian differentiated goods-nya mungkin sudah dibikin, masa dilebur jadi jadi batangan. Terus kemudian skill intensifnya, kemudian mungkin kalau misalnya kita mau kasih contoh yang sederhana aja gitu, ini semakin rumit, apa namanya, emasnya kemudian dijadikan alat elektronik, dimasukin ke PCB, kalau tahu. Nah, dan lain-lain sebagainya. Jadi butuh modal yang lebih besar dan juga butuh apa namanya, proses yang lebih rumit daripada yang ini. Nah, semakin lanjut ada yang science base, di mana lu nggak cuma butuh apa namanya mesin, tinggal automatically jalanin ini, jalanin apa namanya program, kan lu tinggal download programnya, klik enter dia kerja sendiri, terus lu rakit lu jual gitu kan. Nah, tapi lu juga butuh pengetahuannya, lu butuh science ya, lu bisa membuat sendiri mungkin, mengembangkan sendiri. Nah, itu biasanya transformasi dari ekspor manufaktur. Kita lihat aja biasanya, kalau misalnya teman-teman mau cari contohnya, ya biasanya seperti itu. Negara-negara miskin jualin natural resource-nya, terus kemudian semakin negara kaya, dia akan, apa namanya, jalan mengikuti, apa, bisa dibilang anak tangga ini, seperti itulah ya. Nah, ini kalau misalnya kita melihat perbandingan struktur produksi beberapa negara, itu kan kita bisa lihat juga alokasi dari sumber dayanya artinya. Artinya, waktu negara, mungkin kalau misalnya kita mau kaitin di sini, ketika negara miskin, alokasinya itu tenaga kerja dan modalnya akan banyak yang kerja di sini. Ketika lu jadi negara kaya, gitu kan, ya, pendapatan per kapitanya tinggi, lu menjalani transformasi struktural dan sudah sampai ujung lah seperti itu kan. Nah, apa fokus alokasinya akan banyak ke sini, semakin banyak ke kanan. Nah, kita lihat nih perbandingan antara Indonesia ya, dari apa ya, dari bapaknya Indonesia, Amerika, China, Meksiko. Kita lihat sini Indonesia pertaniannya turun. Ingat bahwa ini adalah persentase dari GDP. Di mana mungkin kalau misalnya kalian, oh pertanian turun nih dari 51% sekarang jadi 13% tahun 2012, gitu kan. Dalam waktu 52 tahun turun 30 something persen. Oh ini berbahaya nih, nanti masyarakat Indonesia akan kelaparan. Enggak juga. Produksinya, value-nya meningkat, tapi kalau dibandingkan per GDP-nya, proporsinya terhadap GDP itu menurun. Tuh. Kemudian kalau kita lihat industrinya meningkat, kemudian dia menurun,
jasanya meningkat, terus kemudian menurun. Salah, sorry. Ini industri pengolahan meningkat terus menurun, terus kemudian jasanya terus meningkat, gitu kan. Jadi per kapitanya kita lihat meningkat terus. Kalau kita bandingkan di Amerika, Amerika itu dia merdekanya sudah dari zaman kapan tahu, gitu kan. Dia sudah industrialisasi dari zaman kapan tahu, gitu. Ketika mereka datang ke sini pakai senapan, kita masih pakai keris, gitu kan. Industrialisasinya sudah berbeda levelnya. Gitu. Kita lihat mereka pertaniannya per GDP itu jauh lebih kecil daripada misalnya jauh lebih kecil daripada kita. Kenapa? Karena mereka sudah fokus ke jasa. Tuh kan. Nah, China dulu tahun 1950-an itu katakan negara miskin. Nah, kita lihat sini apa namanya trennya pertaniannya menurun tetap gitu kan. Nah, sementara si industrinya, industri manufaktur dan juga pengolahan sini relatif meningkat atau tetap, saya katakan seperti itulah ya. Yang meningkat pesatnya adalah industri jasanya. Meksiko, negara yang biasa-biasa aja, itu masih berkutat di apa namanya industri manufaktur dan pengolahan. Tapi kita lihat ini pengolahannya turun. Uh, oh, jadi masih banyak di industri faktor dan pengolahan karena jasanya juga turun yang meningkat ini. Sorry, yang meningkat ini maksudnya. Tuh. Jadi ada trennya ya. Nah, artinya sebenarnya ketika lu lihat, oh per GDP-nya seperti ini, lu bisa menerka-nerka alokasinya. Artinya akan sangat banyak orang yang bekerja di bidang jasa, di bidang industri pengolahan. Salah, di industri sini dulu, baru pengolahan ke pertanian. Di Amerika akan sangat banyak orang yang kerja di industri jasa, kemudian industri pengolahan, paling sedikit pertanian. Itu. Interaksi struktur permintaan domestik dan proses akumulasi akan menentukan struktur produksi dan struktur perdagangan luar negeri. Tuh, jadi, hey Indonesia, lu sekarang jagonya bikin apa? Gitu kan? Lu bisa bikin apa? Lu mampu bikin apa? Gitu. Lu tahu cara bikin apa? Gitu kan? Ini dengan murah. Oke, lu kerjain, gitu kan? Gue minta dong, gitu kan? Kata negara lain. Gue mau beli. Nah, dan juga semakin apa namanya kita punya kemampuannya itu juga apa namanya ada apa ya ada interaksi dengan si permintaan. Esensi dari proses alokasi bila dilihat dari struktur produksi itu kenaikan income per kapita akan disertai dengan meningkatnya kontribusi nilai tambah industri, nilai tambah bruto industri pengolahan dan menurunnya nilai tambah bruto dari pertanian. Jadi alokasinya fokus dari perekonomian itu akan bergeser. Keunggulan komparatif akan bergeser sering berubahnya struktur perdagangan luar negeri. Nah, jadi kalau misalnya kita membahas, atau misalnya ntar di ujian keluar dan lain sebagainya, gimana sih alokasi gitu kan? Ya dari bahasa aja alokasi gitu kan. Apa sih yang dialokasiin? Oh, ya sumber dayanya gitu kan. Kenapa dia bisa berubah? Karena permintaannya. Permintaannya dari mana aja? Dari dalam negeri, dari luar negeri, gitu kan. Terus apa aja nih yang bisa dibahas dari hal itu? Oke, ketika ada kenaikan pendapatan dari masyarakat dalam negeri, itu kan permintaannya bergeser. Nah, sehingga trennya bergeser. Ketika kita sudah bisa fokus ke relatif fokus ke industri dibandingkan ke pertanian, artinya produksi barang-barang di industri manufaktur dan juga pengolahan itu akan jadi lebih murah itu kan karena ingat ekonomi soft skill ya. Nah, kemudian artinya nanti akan ada juga permintaan dari luar negeri. Oh, Indonesia bisa produksi ini dengan murah gitu kan. Kalau misalnya Amerika produksi apa misalnya produksi iPhone di Amerika itu sendiri, itu kan pabriknya untuk rakitnya biayanya mahal. Kenapa? Karena labornya mahal. Di Indonesia labornya murah. Rakitin HP kami gitu kan, ntar kami beli. Kami upah dan terus HP-nya kami beli dan sebagainya gitu kan. Nah,
artinya ada interaksi antara tadi si permintaan dan juga si penawaran ya, si produksinya, terus ada, apa namanya, hal-hal yang bisa lu, ungkit atau lu jelaskan adalah sini misalnya, oh awalnya ketika negaranya masih miskin, kita akan konsumsinya barang konsumsi. Kalau makin kaya, kita akan beli barang mentahnya atau barang setengah jadinya. Terus kemudian kita beli apa barang modal ya, gitu kan. Wah, ya udah kita beli mesin nih, kita bisa bikin sendiri. Kita tahu cara dapat raw materials ya, dan kita bisa tahu cara bikinnya, gitu kan. Seperti itu. Nah, terus tadi mungkin masalah industri berat dan industri ringan, tuh. Cuma ya intinya tadi, apa namanya, ketika lu ada perubahan dari permintaan, kemudian ada interaksi dengan tadi sih struktur produksinya. Nah, mungkin gitu aja, relatif singkat. Gue berharap juga sebenarnya nanti video-video asis lainnya bisa sesingkat ini. Nah, apa namanya, sampai jumpa lagi di video yang kelima. Apa namanya, sebentar lagi ujian, katanya ujiannya ujian tulis. Semangat, sampai jumpa di video selanjutnya.